Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, perkenalkan nama saya Galang Firdiansyah dengan NIM 2211911043 dari kelas Elektro B. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tugas dari mata kuliah Elektronika Analog yang dimana tugasnya itu untuk soal yang pertama, apakah terjadi regulasi tegangan sumber PS sama dengan 15 volt? Jelaskan secara matematis dengan catatan Z2 diganti dengan digit terakhir NIM masing-masing. Jika Z1 untuk nomor 2, jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Untuk soal nomor 3, jika Z1 adalah 10 volt, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Untuk nomor 4, hitunglah data DZ1 dan DZ2 pada soal nomor 3. Oke. Dapat dilihat pada suatu rangkaian yang dimana diketahui untuk RS-nya itu 300 ohm, untuk Z1 6 volt, dan untuk Z2 karena yang awal mulanya 9 volt, karena harus sesuai dengan ini nih Z2-nya dengan NIM masing-masing, karena NIM saya akhirnya 3, maka diganti dengan 3 volt. Dan untuk RL 1 kilo ohm, dan untuk PS 24 volt. Atau dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Rumus-rumus yang bersangkutan dengan rangkaiannya ini yaitu Pout dan daya hilang pada Z1 dan Z2. Maka rumusnya untuk mencari Pout sama dengan PZ1 ditambah PZ2. Rumus untuk mencari IL, Pout dibagi RL. Rumus untuk mencari IS, PS dikurangi Pout dibagi RS. Untuk IZ sama dengan ES dikurangi IL. Dan untuk mencari daya pada Z1 yaitu PZ1 dikali sama dengan IZ dikali PZ1. Untuk daya pada Z2 PZ2 sama dengan IZ dikali PZ2. Maka kita langsung jawab untuk soal yang nomor 1. Apakah terjadi regulasi tegangan sumber PS 15 volt? Jelaskan secara matematis, catatan Z2 diganti dengan digit terakhir di masing-masing. Oke. Untuk yang nomor 1, pertama kita mencari Pout. Yang dimana rumusnya PZ1 tambah PZ2. Oke. Kita masukkan untuk nomor 1 ya. Nomor 1. Untuk 1. Oke. Untuk pijat satunya tadi yaitu diketahui 15 ya. Pijat satunya 6. Pijat satunya 6 ditambah pijat 2-nya itu 3 volt. 3 volt. 3 volt. Maka hasilnya itu untuk Pout-nya itu 9 volt. Jika sudah diketahui Pout, maka selanjutnya mencari IL. Rumusnya itu Pout dibagi RL, yang dimana RL 1 kilo ohm. Untuk IL, yang dimana tadi Pout tadinya itu ini nih 9 volt. 9 volt dibagi RL 1 kilo ohm. Maka hasilnya itu 9 mili ampere. Untuk
Selanjutnya yaitu mencari IS, yang dimana rumus IS PS dikurangi Pout dibagi RS. Yang diketahui PS-nya itu 15 volt dikurangi Pout yang tadi hasilnya 9 dibagi RS. Untuk RS-nya 300 ohm. Kita masukkan. Untuk IS berarti untuk IS, untuk PS-nya 15 volt ya, dikurangi 9. Sedangkan untuk RS-nya 300. Ini volt ya. Ohm. Maka hasil untuk IS yaitu hmm, 20 mili ampere. Maka dapat disimpulkan karena IS lebih besar IL, maka terjadi regulasi sehingga IZ lebih besar daripada 0. Dapat dicari untuk IZ-nya, yaitu rumusnya IZ sama dengan IS dikurangi IL. Untuk IS tadi tinggal masukkan yang berarti IS-nya itu 20 meter per ampere, mili ampere. Untuk IL-nya yaitu 9 mili ampere. Mili ampere.
miliampere, maka hasilnya itu IZ sama dengan 11 miliampere. Oke. Untuk selanjutnya yaitu nomor 2. Jika zat 1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Berarti zat 1-nya itu hilang ya. Untuk yang nomor 2. Untuk yang pertama kita seperti biasa cari P out. Yang apabila zat 1-nya itu yang berarti hilang ya. Maka kalau dihilangkan untuk P out-nya sama dengan 3 pol. Terus untuk mencari IL, yang dimana P out-nya itu 3, pol, 3 pol, dan RL-nya 1 kilo ohm. Maka hasilnya itu untuk hasilnya 3 miliampere. Oke. Untuk selanjutnya yaitu untuk IS-nya. Oke. Untuk PS masih tetap yaitu 15 pol dikurang untuk P out-nya ya. P out-nya 3 pol. Dibagi RS 300 ohm. Maka hasilnya itu 40 miliampere. Karena IS lebih besar daripada IL, maka terjadi regulasi sehingga IZ
lebih besar daripada 0. Maka untuk IZ-nya yaitu untuk IS-nya 40 dikurangi IL-nya itu 3 mili ampere ya. Ini juga sama. Mili ampere. Maka hasilnya yaitu 37 mili ampere untuk yang nomor 2. Untuk selanjutnya yaitu nomor 3. Jika Z1 adalah 10 volt, apakah terjadi regulasi pada rangkaian tersebut? Jelaskan secara matematis. Berarti yang dirubah, yang awal mulanya Z1-nya itu 6 volt, maka sekarang jadi 10 volt. Oke. Untuk nomor 3. Untuk yang pertama seperti biasa mencari P out. Oke, untuk P out. Yang dimana pijat satunya itu 10 volt. 10 volt. Dan untuk pijat 2-nya yaitu sesuai dengan NIM 3 volt. Maka hasilnya itu sama dengan 13 volt. Untuk seterusnya mencari IL. Untuk Pout-nya sudah didapatkan 13 volt. Untuk RL-nya masih tetap sama, yaitu 1. Kilo ohm ya. Kilo ohm. Maka hasilnya itu 13 mili ampere. 13 mili ampere. Untuk selanjutnya yaitu IS. Untuk IS-nya rumusnya seperti di atas, yang ini nih. PS dikurangi Pout dibagi RS. Berarti untuk PS-nya masih tetap 15 volt. Untuk Pout-nya 13.
yang ini nih. 13 ini yang pH-nya 13 volt. Dibagi RS-nya 300 ohm. 300 ohm. Maka hasil untuk IS-nya yaitu 6,6 miliampere. Karena IS lebih kecil daripada IL, maka tidak terjadi regulasi, sehingga IZ lebih kecil daripada 0. Untuk mencari IZ-nya yaitu ini nih, untuk mencari rumus IZ-nya. IZ sama dengan IS dikurangi IL. Untuk IS-nya 6,6 miliampere dikurang IL. Untuk IL-nya 13 miliampere. Sehingga hasilnya min 6,4 miliampere. Untuk soal yang terakhir, yaitu nomor 4. Hitunglah data daya Z1 dan daya Z2 pada soal nomor 3. Berarti kita mengambil soal nomor 3 yang ini, hasil dari yang nomor 3 yang tadi dihitung, kemudian dicari daya Z1 dan daya Z2. Yang dimana rumus daya pada Z1 yaitu PZ1 sama dengan IZ dikali PZ1. Dan daya pada Z2, PZ2 sama dengan IZ dikali PZ2. Oke. Untuk nomor 4. Ini ambil, berarti rumusnya untuk daya pada Z1 yaitu PZ1 sama dengan hasil dari IZ P3 berarti ya. Berarti min 6,4 kita masukkan, min 6,4
dikali pijet 1. Untuk pijet satunya yaitu 10 volt. 10 volt. 10 volt, maka hasilnya yaitu min 64 MW atau watts ya. Watt. Sedangkan untuk MW, untuk daya pada jet 2-nya kita rubah ini yang satu jadi 2 ya. Yaitu untuk IZ-nya masih tetap min 6,4 min 6,4 dikali pijet 2. Berarti pijet 2-nya sesuai dengan NIM 3 volt berarti ya. Maka untuk hasil pijet 2 yaitu min 19,2 MW. Nah, jika sudah ketemu, maka kita dapat simpulkan dari keempat soal ini. Untuk soal yang nomor 1, apakah terjadi regulasi tegangan pada sumber PS 15 volt? Jelaskan secara matematis. Nah, untuk nomor 1 terjadi regulasi. Nah, ini dikarenakan IS lebih besar daripada IL, maka terjadi regulasi sehingga IZ-nya lebih besar daripada 0 untuk nomor 1, yang dimana IZ-nya yaitu 11 mA. Untuk nomor 2, jika Z1 dihilangkan, apakah terjadi regulasi? Untuk nomor 2, jika Z1-nya dihilangkan, yang berarti cuman pakai PZ2 untuk Pout-nya sehingga 3 volt. Maka untuk terjadi regulasi atau tidaknya, karena IS-nya lebih besar daripada IL, yaitu 40 mA dengan 3 mA, maka terjadi regulasi sehingga IZ lebih besar daripada 0, yang dimana IZ-nya itu 37 mA. Sedangkan untuk yang ke nomor 3, yang dimana jika Z1-nya adalah 10 volt, apakah masih terjadi regulasi? Untuk soal nomor 3, tidak terjadi regulasi. Mengapa? Dikarenakan IS lebih kecil daripada IL. Maka tidak terjadi regulasi sehingga IZ-nya itu lebih kecil daripada 0. Maka hasil dari IZ-nya itu min 6, mA. Dan untuk yang terakhir yaitu hitunglah data daya Z1 dan daya Z2 pada soal nomor 3. Sehingga dihasilkan untuk nomor 4, daya pada Z1 yaitu
rumusnya IZ, yang dimana IZ-nya yaitu min 6,4 mA dikali PZ1, yang dimana PZ1-nya itu ini PZ1 yaitu 10 volt. Maka hasilnya min 6,4 dikali 10 volt, maka PZ1-nya atau daya Z1-nya yaitu min 64 mW. Sedangkan untuk daya pada Z2-nya IZ dikali PZ, oh ini salah, 2, ini PZ2. Sehingga PZ2-nya yaitu min 6,4 dikali, sesuai NIM ya, 3 volt. Maka hasilnya untuk PZ2-nya yaitu sama dengan min 19,2 mW. Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas atau keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.